Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses selalu. Jumpa lagi dengan saya Arif Dekana Rahman. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tips, yaitu menghitung tips sederhana menghitung pakan ikan lele dengan telur apkir sampai panen. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan, tapi apabila kurang puas mohon maaf kepada pemirsa yang atau subscriber yang menanyakan hal ini. Nah, di sini saya ambil tips sederhana saja untuk pemberian pakan full telur apkir. Nah, di sini yang dikasih telurnya itu yang putihnya. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa saya ingin saling mengingatkan untuk pemirsa atau kita semua, saya sendiri, untuk mengingatkan tetap menjaga prokes, yaitu protokol kesehatan. Semoga dengan ikhtiar kita menjaga prokes oleh Allah Subhanahu wa taala, pandemi di negeri tercinta kita ini, negara Kesatuan Republik Indonesia, cepat diangkat, diganti dengan kebaikan-kebaikan, diganti dengan kemajuan-kemajuan ekonomi, kegiatan masyarakat seperti sedia kala, dan kedahsyatan-kedahsyatan yang memajukan negeri kita tercinta ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas sedikit dari pemirsa. Terima kasih sebelumnya. Bagaimana cara menghitung atau rendemen dari sisi keuntungan untuk pakan ikan lele dari telur apkir dibanding dengan pakan yang lainnya. Di sini saya ambil contoh yaitu dengan pelet. Nah, lele sendiri yang misalnya ditebar, yaitu misalnya kita ambil ukuran 678, yaitu kalau biasa disebut ukuran sangkal muda atau sangkal tua, ya seperti itulah ukuran sangkal. Namun di sisi lain beberapa faktor harus diperhatikan juga, kondisi kolamnya bagaimana, itu terlepas dari kondisi kolam tanah, terpal atau tembok. Di sini saya ingin membicarakan saja secara analisa sederhana yang biasa digunakan. Nah, ukuran 678 ini memakai telur apkir memang sedikit lebih membantu untuk para pembudidaya atau petani ikan lele, dikarenakan dari sisi pemberian pakan sudah jelas keuntungannya luar biasa. Dari sisi waktu bisa mempercepat, dari ukuran sangkal ke panen itu bisa kurang lebih sekitar 21 sampai 30 hari. Jadi bisa lebih cepat. Jadi perputarannya di sini saya sengaja mengambil sangkal dikarenakan supaya perputarannya kondisi untuk cepat panen, masuk lagi posisi ikan lele sangkal, panen lagi. Jadi perputaran cepat ini kondisinya kasih tanda bintang seperti itu. Jadi kondisi tertentu saya menggunakan di sini ikan lele sangkal ukuran 678 cm, dan nanti bisa dipanen di ukuran untuk 1 kilonya 7 sampai 10 ekor. Nah, telur apkir sendiri pemirsa bisa mendapatkan ke pengusaha atau pengrajin roti atau pengrajin bolu di sekitar kota Anda. Cari saja, karena biasanya pengusaha atau pengrajin bolu itu yang diambil itu kuning telurnya saja, sedangkan yang putih telurnya itu dibuang. Nah, ini kita tinggal nego saja ke pengrajinnya, harganya berapa, apakah bagaimana. Ini biasanya sih kisaran antara 6 sampai 7.000, itu kisarannya seperti itu harga telur apkirnya. Nah, di sini langsung saja saya akan coba menghitung secara sederhana. Jadi memakai pelet ukuran tebar 1000 ekor, jadi dari 678 cm dengan jumlah 1000 ekor, tebaran 1000 ekor, ini memerlukan pakan sampai panen itu 90 kilo, kurang lebih seperti itu. Menurut FCR-nya seperti itu. Jadi tinggal dihitung saja. Jadi perkiraan ini biasa yang saya gunakan ini 90
kilo untuk tebaran 1000 ukuran 6-7-8 cm. Nah, untuk pemberiannya itu bisa diatur saja. Pertama, untuk awal pertama bisa mengasih berapa kilo telur. Nah, ini bisa langsung saja dihitung secara sederhana, sedangkan memakai pelet 90 kilo juga sama dengan harga yang berbeda. Hitung-hitungannya saya bicara saja. Jadi misalnya memakai pelet 90 kali 14.000 harga untuk pelet sekarang ini. Jadi totalnya 1.260.000, kurang lebih seperti itu. Kalau pakai telur apkir yaitu 90 kilo kali 7.000 yaitu 630.000. Jadi ini udah dari sisi pakan saja udah 50% ini memangkas biaya pakan. Jelas ini pendapatan untuk keuntungannya ini lebih besar karena dari sisi pakan pun udah ada penghematan 50%, tinggal nanti saja dikalikan untuk harga lelenya berapa ke penjualnya. Nah, demikian pemirsa hitungan dari saya. Namun hitungan ini sangat sederhana sekali. Saya mengambil yang simple-simple saja, tapi tetap melihat kondisi kolamnya apa, dari tanah atau terpal atau tembok. Ini sangat berpengaruh ke ikan lelenya tersebut, karena pembelian telur ini kalau misalnya kondisi tembok, terpal, tanah ini akan berbeda. Namun di sini saya hanya menghitung secara sederhana aja dari sisi pakan, jumlah yang dipakai sampai panen. Semoga dengan informasi yang sederhana ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya dalam perhitungan ini atau dalam penyampaian ini ada yang kurang, saya maaf karena kurang barangkali kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Semoga dengan hitungan sederhana ini bisa menambah atau menjadi acuan dalam pemberian alternatif pakan ikan lele. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.